محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا فتاح يا عليم افتح علينا بفتوح العارفين، أكرمنا منك بنور الفهم وأخرجنا من الظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyrafu anwa'il ilm huwa al-ilmu billah wa sifatihi wa af'alihi. Fihi kamalul insan wa fi kamalihi sa'adatuhu wasilahu bi jawari hadratil jalal wal kamal wal badanu markabun lin nafsi wan nafsu mahalul lil ilm wal ilmu huwa maqsudul insan wa khasiyatuhu allati li ajlihi khuliqa. Sengaja nggak terang nih bahasa Indonesia Pak, sampai ngerenung dewek wae lah ya. Kekhususan hati itu yang ada pada diri kita itu adalah sumbernya ilmu. Tapi tidak semua ilmu itu mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun ilmu itu dibutuhkan oleh manusia, namun ada ilmu khusus yang hanya bisa mengantarkan pemiliknya kepada Allah. Jadi tidak semua ilmu bisa mengenalkan manusia kepada Allah. Maka tidak jarang orang banyak ilmunya tapi tidak pernah nyembah kepada Allah. Profesor, doktor, akeh tapi ora salat. Ya. Mangkat wonge. Jabatan tinggi, popularitas hebat, tapi gak kenal kali Allah Subhanahu. Berarti ilmu ini adalah ilmu khusus. Walaupun semua sendi kehidupan manusia itu harus dasarnya ilmu, namun tidak semua ilmu itu mampu mengantarkan pada Allah Subhanahu. Jadi sampean nek pengen ketemu karo Gusti Allah, kudu belajar ilmu khusus. Jo ilmu hitungan. Wa asyrafu anwa'il ilm huwa al-ilmu billah. Yang paling mulia di antara sekian banyak ilmu itu adalah pengetahuan atau ilmu tentang Allah. Ilmu yang bisa mengetahui Allah itu ilmu yang paling utama. Selama ilmunya sampean kanggo ngitung duit orang utama. Di ilmu yang paling utama itu adalah ilmu di mana dia berperan bisa mengantarkan kita itu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis kenal dari Gusti Allah, Pak. Gak ingin sampai nyebut Allah kenal apa urung sih? Wong kenal kari Gusti Allah, wong protes wae kecrek-kecrek wae. Billah, namanya apa? Ilmu tentang Allah. Nanti wasifatihi, kemudian ilmu-ilmu yang menerangkan tentang sifat yang melekat pada dirinya. Ada sifat yang mustahilat, ada sifat yang wujudul wujud atau wajib, ada sifat yang mungkinah. Jadi Allah memiliki sekian banyak sifat. Ada sifat yang tidak layak disematkan, disandangkan kepada Allah. Ada sifat sing kudu melekat maring Gusti Allah. Contoh, la ilaha illallah wahdah, itu sifat yang melekat pada diri Allah.
Allah esa seesa-esanya, orang esa tok, tapi seesa-esanya. Bukan satu, tapi satu-satunya. Kalau Fajri satu, tapi tidak bisa disebut satu-satunya. Paham? Kalau sudah disebut satu-satunya, berarti sudah nggak ada yang lain. Nah, sampai aja ngomong karo kekasih hanya satu-satunya mbahmu iku. Yang hanya satu-satunya itu cuma Tuhan. Maka disebut ahad, maknanya satu-satunya, bukan satu. Jadi satu-satunya. Berarti nggak ada bandingannya, nggak ada kesamaannya, nggak ada kemiripannya. Itu namanya ahad. Apa namanya? Ahad. Itu sifat yang melekat pada diri Tuhan. Maka ada sifat yang mustahilat, lawan dari sifat esa, namanya musyrik. Nek Allah punya sekutu, itu mustahil. Menandakan nek Gusti Allah punya sekutu berarti dia lemah. Kalau lemah, gagal jadi Tuhan. Yang namanya Tuhan itu nggak boleh bergantung kepada apapun. Dia kuat. Kuatnya bersumber dari dirinya, bukan dari yang lain. Nenek sekutu berarti jalur bantuan. Kalau Tuhan jalur bantuan berarti Tuhannya lemah. Kapan yang lemah orang usah disembah. Paham apa buat tadi? Maka kemusyrikan atau penyekutuan terhadap Tuhan dalam segi sifat itu tidak boleh. Nah, kenali sifat kayak gini. Alah. Pak Min, pikirnya inspirasi yang masjid. Ya, Pak Min ya. Ada sifat dermawan. Dermawannya Allah itu tidak bergantung. Makanya dia tidak bisa dipaksa. Ya Allah, berikanlah orang. Dia mau memberi kepada siapapun, itu terserah gue. Paham? Paham? Jadi doamu itu bukan berarti Allah memberikan setelah kamu berdoa. Itu kan demikian, itu berarti Allah bergantung karena doamu. Doamu itu hanya untuk menunjukkan bahwa kamu statusnya sebagai hamba yang meminta. Sementara Allah mengabulkan, itu tidak ada kaitannya karena doamu. Dipikirnya doamu ini kaitannya kan Gusti Allah kok. Kalau Allah itu memberi ketika sampean meminta, berarti Allah bergantung karena permintaannya sampean. Ketika Allah bergantung sama makhluk namanya mustahil. Mulanya jaluk orang jaluk dikei. Adapun sampean berdoa itu bukan untuk menunjukkan bahwa Allah itu bergantung kepada dirimu, tapi untuk menunjukkan bahwa kamu statusnya sebagai hamba yang butuh kepada Allah. Mulai nenek, gua orang pernah donga sombong, berarti orang butuh Allah. Apa miliki? Jadi bukan ketika donga langsung bisa wong ngeki, nyatane sampean orang pernah donga wis dikeki. Apa pernah ketika itu sampai neng perut seorang ibu, ya Allah takdirkan kami di kebun cengkeh, pernah? Orang dikeki, saking lomane Gusti Allah. Jadi bukan berarti Allah bergantung sama doa. Insya Allah berdoalah pasti Allah akan mengabulkan doamu itu. Jadi di situ melalui dalil syariat. Dalil syariat itu secara fleksibel, artinya secara tulisan iya, tapi maknanya nggak boleh kayak begitu. Sebab kalau berdoalah niscaya Allah akan mengabulkan, berarti Allah bergantung kepada doamu. Sifat kebergantungan itu bukan sifatnya Tuhan. Sifat kebergantungan itu adalah sifatnya manusia. Selama ini banyak sing akidah salah lho asline. Pikir wis bener kabeh apa? Wali we durung tentu sentrang nak kaya ngene ya Pak Indro. Oh cengis wae wong. Bu motak matuke paham apa ora publik cak enggak ngerti iki. Iki. Anda harus berdoa, harus itu untuk menunjukkan Anda butuh karing Gusti Allah. Tapi bukan berarti Allah itu memberi itu karena doa, tidak ada kaitannya. Wong Cina itu ora pernah njaluk karo Gusti Allah. Itu
kalau misalkan yang menjadi tendensi bahwa dengan berdoa kamu akan dijawab. Ya layaknya sebagai manusia yang lemah ya sudah sepantasnya minta. Adapun permintaan itu, permintaan kita ini kemudian dikabuli, itu ada kaitannya kalau dongamu murni hake Gusti. Makanya kita ini secara lahiriah kudu beramal, namun secara batiniah nggak boleh al-i'timad alal amal. Bersandar maring amal, nggak boleh. Secara lahiriah kita kudu sholawatan, namun secara hati sampai kudu ngaku maring Gusti Allah. Jadi lahiriahnya tetap nganggo dalan karena sampai punya lahiriah, tapi hati nih nganggo dalan dewek maring Gusti Allah. Mulane muridnya ngomong sallallahu alaihi Muhammad, tapi ning atine nyangkute maring Gusti Allah. Karena Kanjeng Nabi ku ora hebat, digawe hebat itu karena Gusti Allah. Nek Gusti Allah itu mencabut kehebatan wis ora hebat. Mudeng napa mboten? Ini perlu disadari. Maka sholawat ini sebagai jalur, jalan, tapi sing nyampeno iku atine sampeyan mari Gusti Allah. Ke sampeyan ora usah bergantung karo sholawat. Nek bergantung karo sholawat bahaya sampeyan. Jadi bergantung karo Gusti Allah. Ini nanti keterangannya panjang ini. Tapi harus diterangna khawatirnya. Ya amin. Nah, Pak buang rokok wajib kenceng, paspus ya. Selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Wa af'alihi. Nah, ada sifat-sifat yang harus pada diri Allah, tidak bisa tidak harus. Ada sifat-sifat yang mustahil. Maka kalau Anda membaca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, itu sifat yang harus melekat pada diri Allah. Tapi kan beda substansinya. Kita juga hidup, namun hidupnya itu tidak sama. Hidupnya kita itu butuh tempat, sementara hidupnya Tuhan nggak butuh tempat. Jadi Tuhan di mana? Gak usah dijawab. Di mana engkau ya Allah? Kita lo jawab. Nek ketemu arep apa? Masya Allah. Kita hidup kita itu butuh tempat. Hidup kita itu butuh yang menghidupkan. Kemudian hidup kita itu nggak bakal selama-lamanya. Tuhan itu hidup. Hidupnya itu adalah tidak membutuhkan apapun, tempat ataupun yang menghidupkan, karena dia hidup dari dirinya sendiri. Kemudian kehidupannya nggak pernah dibatasi oleh kehidupan. Karena dia maha abadi. Ini sampai orang pengen mati jadi Tuhan, wis kadung jadi manusia kudu mati sampai. Kemudian wis kena asam urat terus. Ono yang kerasa pol gitu. Orang pingwe kalang lah kerasa pol aja. Itu sifatnya Tuhan, Hayyun Qayyum. Qayyum itu yang memelihara terus-menerus memenuhi kebutuhan manusia, kebutuhannya makhluk. Enggak ada satupun makhluk yang tidak terpenuhi kebutuhannya. Sampean kadang-kadang jatah semut dijukut kalau sampean ditempol sampean iki. Semua makhluk Gusti Allah ini dipenuhi kebutuhan. Sehingga belum ada riwayatnya hewan yang jelat itu kelaparan. Wong gajah sing mangane akeh wae ora pernah kelaparan. Menungsa sing mangane sepiri kadang-kadang kelaparan. Bangetan aku. Mangane sepiri bisa kelaparan bangetan ya Allah, Masya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Jadi kalau disebut qayyum, dia memenuhi segalanya, segala apapun yang dibutuhkan, bukan keinginan loh. Kalau kebutuhan manusia itu terpenuhi semua sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai kan butuh turu bisa turu, butuh melek bisa melek, butuh tempat dikasih tempat, butuh udara dikasih. Tapi kalau sudah keinginan, kok disik dari Gusti Allah, potonganmu keinginannya kakek. Oh iso lunas mobil Grand Max dan ke Fortuner, ini keinginan.
Kalau keinginan, Allah tidak menjamin. Yang dijamin itu kebutuhan. Jadi harus dibedakan, kebutuhan itu ada sesuatu yang pokok pada diri manusia, makanya terpenuhi. Tapi kalau keinginan, kondisi. Misalnya sampai itu bedanya tipis antara kebutuhan sama keinginan. Jadi sing salah siapa? Jadi ini orang dijabah, duduk Allah yang lemah karena Allah perlu keinginan wakai. Kau sih dijabah menjadi ke sing lain gitu. Ya, Qayyum, apa namanya? Qayyum. Maka seluruh kebutuhan makhluknya Allah Ta'ala itu nggak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang dicukupkan dengan hidupnya saja, dikasih hidup, tapi tidak bergantung kepada apapun. Dia dikasih hidup, tapi nggak bergantung kepada apapun. Orang bergantung karo bojo, orang bergantung karo pasangan, nggak bergantung sama udara, nggak bergantung sama makanan. Contohnya malaikat. Urungnya riwayatnya malaikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Karena kebutuhannya itu. Bisa weruh. Cara malaikat mangan bahaya. Sesuk sampai orang yang kedumar. Niki. Masya Allah. Maka ibadahnya itu menjadi sumber hidupnya. Nanti malaikat orang nyembah karo Gusti Allah mati langsung. Kenapa? Karena ibadahnya menjadi sumber hidupnya. Sing aneh kan manungsa. Hidupnya itu sekian banyak komponen. Maka kalau seandainya tidak menyembah kepada Allah, bukan berarti hidupnya itu habis, masih dikasih hidup. Seandainya manusia komposisinya kayak malaikat, orang nyembah mati. Tak menungso. Mulanya menungso jadi malaikat itu tidak ada habisnya kecuali di kiamat, sebab la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Manusia ciptaan Allah didesain bukan seperti malaikat. Kenapa? Karena sumber hidupnya bukan dari hidup, tapi dari yang lain. Mulanya piye-piye menungso iku ibadahnya lebih beragam daripada malaikat. Orang ini nang malaikat kerja ibadah, jenenge ibadah ya sujud terus. Nek menungso turune iso ibadah, meleke ibadah, sampai ngeloni bojo wae ibadah. Paham Pak Min? Paham Pak Buang iki? Nanti kalau nih bojo ibadah. Makanya karena ibadah kudu sama-sama ikhlas. Bojo orang dikeloni terus larang jaluk kelon, bojone gak gelem ora jadi ibadah. Wong ibadah gak boleh dipaksa, ya. Maka yang paling menentukan kita ini dalam ibadah bab itu, insya Allah pasti kita masuk surga pasti. Tapi sih pernah kawin. Karena pernah ada amalan yang ikhlas dalam diri kita itu. Nek sholat durungane jaminan ikhlas, sholawat durungane jaminan ikhlas. Tapi pas pengantin baru sampai berhubungan malam itu sama-sama menyerahkan dirinya. Orang saya dipaksa, pengantin wadunya nyerah, pengantin lanang juga nyerah. Ikhlasnya pas kan nonton. Tapi wis tuwa kok dhisik. Kesel-kesel papa wis tuwa. Mulai pajian ta iki mulai iki terserah. Mulai nang niki sing pernah dadi pengantin baru sing mlebu surga tenan. Tapi aja nambah-nambah sampean. Apa yang ini kemudian bener-bener isi kebahmu iku. Paham ya? Paham ke? Iku sifat sing wajib paling Gusti Allah koyo. Jadi wajib bagi Allah memelihara makhluknya. Maka tidak akan pernah ada makhluk yang tidak terpelihara. Jadi ini sampai Tuhan kok menyengsarakan makhluk kayak dosa besar Tuhan. Wis gawe-gawe kok yo. Bagaimanapun juga makhluk itu dipelihara sama Allah Subhanahu wa taala. Agar kelangsungan hidupnya itu adalah terlalu terjamin, terjaga, maka dibuatlah susunan berpasangan. Kok orang pasangan orang berlanjut manusia. Maka hakikatnya manusia itu orang sing mati. Sampai diterusna karo anak-anake karo putune. Walaupun sampai wis 1000 tahun ora enek,
ratusan tahun ora enek, begitu ada cucune dikoyong baik. Ya ora. Koyong baik, mripate koyong baik, ngomong koyong baik. Masih urip ditempelake karo Gusti Allah. None nek pengen terus sampean ciniki koyo pun deleng wae putune sampean. Gambarane sampean waktu. Jadi ini sampean dia putu pembeli banget wah mungkin biyen gaya ngono. Ya. Ya tau ora macam-macam to anake beli iki berarti potongane bapak. Anak iki gambaran bapak ora sama semacam to. Ojo gambaran kadang-kadang nek elek, "Oh anake siapa sih?" Anak-anaknya dhewe anake sapa lho. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi qayyum. La ta'khuduhu iki sifat sing wajib maring Gusti Allah. Allah tidak disentuh oleh kantuk. Bahaya nek sampai Gusti Allah ngantuk tik wae. Bisa tatanan ini bisa hancur semua. Maka demi tatanan ini supaya tidak hancur, Allah mewajibkan dirinya la ta'khudu sinatu wala nah apa menit ngantuk, apa menit turu ngantuk wae ora. Apa kok ngantuk? Wah. Sing lahiran, sing wawahe lahiran bisa kebablasan. Karena Allahnya itu tidak pernah ngantuk, ya awas. Sampai dari awas, yang sering ngantukan. Maka kenapa kita dibuat ngantuk supaya tidak nandingi mari Gusti Allah. Ini Tuhan kok sampai ngantukan. Turu. Ya. Jadi Tuhan itu tidak boleh merepotkan makhluknya. Justru Tuhan itu selalu direpotkan sama makhluknya. Makhluknya kok ngurusi Tuhan, ngedosi, jemur. Ini kayaknya jadi goblok apa pinter sih? Tuhan itu yang ngurusi makhluk. Kerjaannya Tuhan yang ngurusi makhluk. Lagi kan makhluk yang ngurusi Tuhan. Panasan ke Tuhannya cukup baik ngelas. Gila. Jadi tingkatannya lebih dhuwur makhluknya daripada Tuhan. Dibalik Tuhan itu harus kelasnya lebih tinggi daripada makhluknya. Piye-piye Tuhan itu tidak boleh sama. Kok dikotongi karo sampai api ya. Niki iki sampeyan kudu kenal paring Gusti. Ana sifat sing mustahil. Untuk Allah katakan mustahil. Anda boleh menyempatkan sesuatu yang tidak layak paring Gusti Allah. Semua itu terbatas. Tapi Allah tidak punya batasan. Maka rezeki ini ditimpahna karo manusia makhluk itu tak seberapa, Pak. Masih ada simpenane, maksudnya masih akeh. Jadi ojo ngarep-ngarep sampean berita tuh ora duit kayaknya aku jadi duit ora diwehi. Pak Min wis sing ngomong kayak ngono. Wasifatihi. Anda harus mengetahui sifat-sifatnya Allah. Paham? Sifatnya Allah itu adalah halim, apalagi Halim itu maha penyantun. Sekalipun menungso itu gawe dosane akeh, tapi Allah sekarang sayang penyantun dikasih waktu sampai batas yang telah ditetapkan. Kalau seandainya manusia itu dosa langsung dihukum juga nggak salah. Allah. Karena Tuhan kita itu keren. Boleh di Tuhan yang kayak ngono lho, Pak. Angel pol. Sampai karo bojone duwe salah titik kadang-kadang dikei mangan. Yo. Orang dikai pintu. Paham? Seandainya Tuhan yang kayak ngono wis sampean. Wah. Alim. Ditunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan. Iki kang nginum tuak terus, ora langsung dijatuhi hukuman. Walaupun secara syariat kudunya dihukum enggak, tapi kalau Gusti Allah dikai waktu, kapan sadare le. Ora sadar wis mati karo tuake malahan. Rasa tersinggung. Jadi ketika itu Allah memberikan waktu batas sampai waktu yang ditentukan. Lah waktu yang ditentukan oleh Allah itu waktu yang kayak mana? Sing ngono cuma Gusti Allah mulane sampai ora iso ngukumi. Karena orang itu bisa menjadi baik awalnya bisa jelek dulu.
Umar lho kaya apa? Tapi ini Gusti Allah karep ya dadi wong apik. Nane sampean aja dumunak wali iki. Rong dinane Pak iso dadi barsiso sampean. Barsiso lho, muridku sampai iso mabur. Wah, luar biasa. Orang enggak ada yang enggak kagum sama barsiso. Kealimannya luar biasa. Namun ditakdir kalau Gusti Allah Subhanahu wa taala akhir hayatnya dia harus menjadi orang musyrik. Jadi sing dadi wali nom-nom iku aja kuatir matine kurang rong dina dadi wong musyrik. Sebab akeh siki wali kurang rong dina neh iki terus dadi tim sukses gagal dadi waline. Ya Allah. Lah nek wong titik nang rong dinane dadi wali dadi tim sukses gagal dadi waline. Ojo kaguman Pak Min. Paham Pak Min? Ojo kaguman. Paham nggih? Niki untuk menjelaskan sifat-sifat sing wajib lan sifat-sifat sing mustahil. Waqaf alihi, harus tahu apa yang dibuat sama Allah. Allah niku damel segala sesuatu dan butuh alat. Dan seperti kamu bayangkan. Lalu kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala ini Al-Qur'an itu orang itu diterjemahkan secara datiah. Kok kalau terjemah secara harfiah itu rancang. Allahu khaliqul samawati wal ardi fi sittati ayyam. Sampai terjemahkan Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari. Bagaimana ada hari durungane matahari ini? Rancau akhirnya. Maka yang dimaksud di sini itu adalah ayam di sini bukan hari, masa. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Masanya bisa miliaran tahun. Kayak apa prosesnya? Serasa mikir, ratakan sampean. Nanti kalau demikian itu rancau. Paham? Contohnya, mulanya kan kadang-kadang ini hati sing jelasnya tapi ora jelas. Wa il qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kalau dimaknani kan, sesungguhnya saya serasa butuh apa-apa, berarti dengan kuasanya Gusti Allah. Tapi ning hadis-hadis sing Israiliyat itu diterangna, malaikat dikongkon karo Gusti Allah mengumpulaken tanah. Akibatnya kekuasaan Gusti Allah itu kemudian menjadi hilang. Alih-alih pengen menjelaskan, maka hilanglah kekuasaan Gusti Allah. Jadi Allah itu menciptakan Nabi Adam itu tanpa proses. Sampai nanggone proses. Jadi ada yang dibuat oleh Allah tanpa proses, ada yang dibuat melalui proses. Manusia satu-satunya yang dibuat tanpa proses. Karena sampai itu mulia karena ini ada. Karena apa hidupnya sampai disadarnya mari makhluk sing digawe langsung oleh Gusti Allah. Nabi Muhammad ora iso digawe langsung karo Gusti Allah, ini bantuan lain Aminah karo Abdullah. Lalu sampai tidak bisa disadarkan kepada Muhammad. Tapi disadarkan karo siapa? Adam, sebab satu-satunya makhluk yang dibuat sama Allah tanpa siapapun hanya Adam. Keren kita iki. Daripada dialamatkan maring Kanjeng Nabi itu keren yang Adam. Habib coy. Nabi Adam coy. Macam-macam gue. Bisa nek Qur'ane malahan walaqad karomna bani Adam. Sungguh kami muliakan keturunannya Bani Adam. Sebabnya apa? Sebab Allah buat Nabi Adam langsung dari dirinya tanpa proses.
Makanya manusia itu disadarkan kepada Adam menjadi mulia sebab dia bersandar langsung dari Allah. Oke. Tapi ini sampai bersandar karo Kanjeng Nabi, jadi mulianya bukan karena bersandar karo Kanjeng Nabi, ini bersandar karo akhlake. Dikaka goblok temen sih. Maka kita itu akan menjadi mulia kalau dialamatkan maring akhlake Kanjeng Nabi. Sekalipun sampean dialamatkan maring Kanjeng Nabi, ini akhlake berbeda dengan Nabi, tidak bisa jadi mulia. Sebab mulianya Kanjeng Nabi karena ditiru karo sampean. Jadi ketika kita tidak bisa meniru maring Kanjeng Nabi, ya gak bisa mulia kita ini. Walaupun keturunannya, tapi sekalipun kita tidak bisa meniru Adam, tetap mulia karena keturunannya. Iki ngaji tinggi nih asing iki sampean. Sampean ora nane Fatihah di Fatihah Nabi Adam. Pelit men lho iki. Angge. Amin. Iki nerangnya maring afale Gusti. Nah, jadi penggaweane Gusti Allah niku ora padha karo penggaweane. Nah, kan kuasane Gusti Allah ndak bisa dibatasi oleh apapun. Hanya Allah sing gawe tanpa apa-apa. Berasal dari ketiadaan. Ya sampean kan gak wis enek. Bahane wis enek. Ono kadang ora dadi sampean. Ya. Paham? Paham? Sampean mampu gawe anak? Jawab mampu. Mampu. Pengennya sampean kan anak pada kabeh ganteng, ayu sing wadon. Ora sing cacat. Pas lahir berarti menandakan bahwa itu ketidakmampuan Anda. Sampai cuma nitip kok karo wong wadon. Sing proses Gusti Allah. Masya Allah. Nandur pari loh, sampai perannya cuma sedikit. Jangan dipikir banyak. Kalau manusia itu adalah disuruh untuk menghidupkan parine, butuh berapa tahun? Butuh waktu berapa yang harus dilakukan oleh manusia? Enak Pak, tinggal disebar banyak ditekapkan karo Gusti Allah, nunggu seret oyot. Si gawe oyot rika. Jawab. Si gawe akar rika. Apalagi akarnya kecil-kecil. Jelimet sampean gawe somai kadang-kadang ngantuk terus macam-macam. Apalagi gawe akarnya langsung menjulang ke bawah Pak. Masya Allah. Nanti ke atasnya warnanya hijau. Sampean sing gawe. Sampean hanya dikasih peran untuk naruh benih. Mododake sampean. Mododake ki apa? Tok. Engko sih. Kon gawe peran gawe polamet tok. Ora pernah gedekne awakmu. Ya Allah dipikir sing gede nak gitu, panganan ora. Masya Allah. Karena itu adalah peran Gusti Allah Subhanahu wa taala disesuaikan dengan keinginannya Allah, bukan keinginannya sampeyan. Pengennya sampeyan pari api kabeh. Tapi itu untuk menunjukkan kehebatannya Allah walaupun dalam satu kota dengan tanaman yang sama, siraman yang sama, obat yang sama. Ada sing dengak ora gelem turu. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa menciptakan apapun dari bahan yang sama. Keren. Ini sih gabu kok tanda kuasanya Gusti Allah. Aku iso ndadekna gabu kabeh, tapi kan melasi awak. Yang guci jiwa aku pantes. Masya Allah. Jadi rumah sana niku kerjane sampean kalau malah balik kalau ngerokok pas tinggal nunggu atau panennya kapan. Yes. Masya, sing gawe pari Rika ki apa tuh? Yang buat pari itu sampean. Butuh waktu pira sampean gawe pari siji wae. Dalam padi itu pertama keluar itu warnanya hijau, sing isi Rika. Tahu lagi ke? Jawab sing isi Rika. Insyaallah.
Untuk bisa atos itu loh Pak. Nanti pertama kali hijau, begitu sudah ada isinya semulai kuning itu bentuknya, si ngecat Rika. Nah mikir orang sampean ini, itu ayat yang terhampar, ayat yang sudah kalian lihat. Tapi pernahkah kamu kagum, hebat banget Gusti Allah? Orang malah ngomong parine sampai ini bagus banget, goblok banget Rika sih. Ketika ngomong goblok orang terima. Ketika Anda melihat lukisan yang begitu indah, Anda bertanya, siapa yang lukis? Mengapa Anda tidak pernah tanya, siapa yang menciptakan padi ini sampai bisa kayak begini? Mangkel lah kadang-kadang nih. Kayak mangkel kayak ada diri dua karo Gusti Allah. Karena sampean pikirannya turut ini. Padahal yang namanya pelukis, seindah apapun lukisan itu tidak pernah hidup, Pak. Nah, ada orang bisa melukis Soekarno persis banget. Sampai takon, lukisan iso koyo ngene, sapa pelukisnya? Padahal ada gambar yang tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi Gusti Allah melukis sampean iso medhep, bisa turu, luar biasa loh Pak. Kenapa sampean ora kagum sih? Nek pelukis bahan-bahannya wis enek, sementara Allah melukis sampean bahannya ora enek. Sampean iki lukisan Gusti Allah loh, di antara sekian banyak lukisan iku wajahe ora padha, ya, Bro. Sampai orang kagum kari Allah, ya Allah. Seandainya semua dilukis kalau Gusti Allah dengan wajah yang sama, bingung sampai. Oke, ilmu yang demikian itu harus diganti. Maka apapun bentuk ilmunya, yang penting dia sampai ke Allah. Maka jarang ilmu umum bahas mengenal nagari Gusti Allah. Jarang ilmu matematika kenal nama Gusti Allah. Jarang ilmu kedokteran kenal nama Gusti Allah. Mulanya kenapa disebut ilmu agama? Karena hanya satu-satunya ilmu yang bisa mengantarkan manusia mari Gusti Allah. Sebab ilmu inilah yang mengenalkan manusia dengan Allah. Belum ada riwayatnya ilmu kedokteran mengenalkan manusia kepada Allah. Mulanya nek wong ora belajar tasawuf mesti akeh kafire. Dia ilmunya banyak, ingkar sama Allah. Sampai selayai kan iki. Ujung-ujungnya ya ilmu selain dari kayak gini hitung-hitungan. Mbae Kang. Ibune iki karo bapakne ngentokna biaya wis akeh nemen iki. Ya, sing dikejar-kejar apalagi supaya kerja dapat. Karena ilmu ini adalah ilmu yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini hitung-hitungan tok. Hilang ilmu ini bismillah. Lalu jari Imam Ghazali, kong nek belajar ilmu karena pengen kepangkatan, kemasyhuran, itu ada orang goblok. Orang belajar itu ada karena supaya dekat dengan Allah. Kalau Anda sudah dekat sama Allah, pastilah Anda akan menjadi orang yang bahagia. Mengapa Anda kacau? Mengapa Anda gelisah? Karena selama ini Anda hanya mengandalkan ilmunya, tidak pernah bersandar kepada yang mempunyainya. Setelah dari bodohan ini, bisa orang yang ngajinnya ya. Oke Pak Indro, wali ku duduk ngaji bisa ngaji kayak ngene, wali kok iso ngaji kayak ngene sih katakan karoma, wae karo harta karun. Wali ku ceritane harta karun terus gobloke. Wali ku diceritakan Gusti Allah, ora diceritakan harta karun. Paham niki nggih? Wa alihi fihi kamalul insan. Dengan manusia mengetahui sifatnya Allah, dengan manusia mengetahui tentang Allah, maka disitulah menjadi kesempurnaan manusia. Jadi kalau manusia nggak kenal Gusti Allah, mau bentuknya tok menungso, ojo tersinggung ini mau disindir kayak Imam Ghazali, maka akeh wong bentuknya kayak aso. Malah lebih mulia asu daripada menungso. Kenapa? Sejahat-jahatnya asu tunduk
tunduk karo majikan, diperintah nurut, raimu. Mulai iki agak anu iki. Raimu iki mulai raimu. Masya. Anjing tidak pernah berkhianat sama majikannya, dikongkon, ngejar, buruan, tangkep, mesti kau balik anjing. Tapi menungso bisa lewat daripada angkat. Sampai tersinggung iki. Bisa lewat pelajarannya lewat dari bodoh iki. Ini kayaknya diwacana sampai akan tersinggung asli iki. Kalau akan tersinggung. Ya, Masya Allah. Fihi kamalul insan wa fi kamalihi sa'adatuhu. Itulah letak kebahagiaan manusia, itulah letak kesempurnaan manusia. Dengan ilmunya manusia yang bisa mengantarkan pendekatan terhadap Allah. Jadi ilmu itu dikatakan berhasil ketika ilmu ini mampu mengantarkan pemiliknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin paling waras lah. Oke, dokter sing kenal karo Gusti Allah. Kula niki mboten berdaya, Pak. Kula niki dadi wasilah mawon sing tetep katane Gusti Allah. Obat-obat iki jenenge wasilah. Wong aku kate larang kadang-kadang ora padha waras. Karena Gusti Allah mboten kersa. Dokter sing ngomong kaya ngono. Jawab. Ora ngomong wis sakite parah niki. Iki kena obate iki. Laras dok. Waras. Sombongnya luar biasa. Kita ini di hadapan Allah. Seolah-olah kita itu dengan ilmunya bisa memastikan. Aku belum perlu dokter ngomong kayak walaupun dokter Muhammadiyah. Kabeh jalukan Gusti Allah, Bu. Mudah-mudahan saya diberi kemampuan bisa mengetahui penyakit ibu. Nang mengayang langsung periksa. Oh, sakitnya ngene, Bu. Orang jaluk bantuan di sini karo Gusti Allah. Sombong kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah dengan ilmu yang kita miliki bisa menentukan kadar nasibnya manusia. Masya Allah, angel lagi, angel. Ya, bukan ada sampean ngaji malam Rebo. Karena ngaji malam Rebo ini kayak ngene iki kan. Jadi sesuk kalau Rebo yang akan datang nggak usah makan. Wasilahuhu li jawari hadratil jalal wal kamal. Kalau Anda sudah dianggap sebagai orang yang sampai, maka dia akan disandingkan, maka dia akan menyandingkan dirimu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud sanding dengan itu bukan secara datiah, maknawiyah. Jadi hatinya sampean itu ditempatkan karo Gusti Allah, disandingkan karo Gusti Allah. Dialog terus, tidak sekejap pun sampean bisa lupa karo Gusti Allah. Wajar nih kita kelali nih udah pernah rono. Maka bisa jadi mulut kita ngomong Allah, tapi hatinya kan lali karo Gusti Allah. Ya. Enak sing hatine terus-terusan kenal karo Gusti Allah. Aindro paling. Mulane kan geleng-geleng terus guys. Mulane tanda geleng-geleng iku ada dua kemungkinan. Ada saking orang pahamnya atau saking Allahu Akbar walillah. Fal badanu markabun linafsi. Badan kita itu menjadi tempat kendaraan untuk hati. Nafsu ini maknanya hati. Wa nafsu mahallul lil ilmi. Sementara nafsu ini bukan hati ini adalah tempatnya ilmu. Jadi tempatnya ilmu itu di pikiran, tapi hati selama tempatnya ilmu di akal, wakal-akalan sampean. Paham? Nah, niki terus wal ilmu huwa maksudul insan. Ilmu inilah yang menjadi tujuan manusia. Wa khosiyatuhu, dan menjadi kekhususannya manusia. Sehingga manusia itu berbeda dengan yang lain karena ada ilmunya. Karena orang ada ilmunya, apa bedanya? Mangan sampai podo karo hewan. Hewan mangan sampean mangan, hewan turu sampean turu, hewan kelon sampean kelon, hewan nganak sampean
anak. Jadi kalau manusia hanya ngandalin itu tidak ada ilmu nih, apa bedane sampean karo hewan? Wong sampean dudu hewan. Kok kelas njaluki dadi hewan, mangan, tiru, kelon, anak. Ini bab nganak iku sampean kalah karo hewan. Saestu kucing loh sekali nganak kan 6 kadang-kadang. Ini kadang-kadang loro, kadang-kadang kapok. Masya. Ini bab nganak itu sampean kalah sama hewan. Kambing itu loh setahun 2 kali toh. Macam-macam sampai turun tentu iso setahun 2 kali. Ini bab nganak itu lebih hebat iwak Pak. Bayangin loh ngandungi setitik kayak perutet tok tahu begitu jebrol iso ribuan. Sementara ada apapun ini bab nganak. Ini bab hubungan sampai orang ini apapun ini karo aso. Kalau terkledek wae, piro kuate menungso kaya ngono hubungane. Asu bisa jam-jaman sampai dipikul ora lepas. Nek lagi hubungan, tapi nek wis metu lepas dewek. Keren. Ngomongin kadang-kadang 5 menit, 10 menit dia bisa selesai. Ngono kok ya, sombongnya luar. Ya, sekala Pak, Masya Allah. Nebab laki-laki, misalkan pamannya digerumuti sama perempuan, Pak Cianto, bebek itu luar biasa. Paham? Satu laki-laki digerumuti sampai 100 babon Pak. Bebek. Hampir kadang-kadang baru disenengi wong loro wae kaya seolah ganteng dhewe. Alah. Sampai kalau hewan di kelas itu hebat asli nih. Masya Allah. Makanya menjadi khosiahnya manusia, khususannya manusia itu bukan di bidang itunya, ilmu nih. Sampai sampai kelasnya turun daripada hewan, ya Allah, kudu ini sing menjadi unggul yaitu ilmu makhosiyatuhu. Harusnya tersinggung ya. Allati li ajlihi khuliqa, karena itulah Allah ciptakan kita. Seandainya tidak ada ilmu, maka Allah tidak akan menciptakan manusia. Untuk apa? Karena ada ilmu inilah yang harus dicapai. Allah ciptakan manusia. Mulanya piye-piye manusia kudu duwe ilmu. Dari awal loh Pak kehadiran Nabi Adam, ilmu orang karomah kaindro ngaleng kudu kagum itu karo ilmune ndisi aja karo karomai aja karo nasabe, kagumlah kepada orang yang berilmu. Dari awal itu kehadiran manusia itu dibangun atas dasar wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan ilmu ini khusus untuk manusia, tidak dibagi oleh Allah kepada yang lain. Makanya malaikat aja nggak punya ilmu ini, ilmu kekhususan untuk manusia. Masya Ma'radahum 'alal malaikati faqala ambi'uni. Dari awal kehadirannya, maka li'annahu khuliqa. Itulah mengapa manusia diciptakan, karena supaya punya ilmu. Jadi ilmu wis enek, bahan wis enek, tinggal sampean. Maka malam Rebo niki dan orang untuk menghasilkan ilmu harus berakit-rakit dahulu. Gak iso ora nasi langsung duwe ilmu. Dune YouTube. Karo turu. Maka sampean punya ilmu tapi ada yang tidak ada. Lanang akeh sekarang orang punya ilmu tapi orang bedi akhlak. Sebabnya apa? Hanya ngrokna YouTube karo tengkreng kayak gini. Tapi nek ngaji kan sampean ora bakal wani kayak ning ngarepe guru tak jejak sekalian sampean.
Ini yang bahaya kan, orang punya ilmu tapi tidak punya adab. Sebabnya apa? Dia belajar tanpa menghadap langsung. Maka seelek-eleknya sampean ini belajar langsung ini adab kok. Aku weruh Pak Indro niku elek banget. Tapi karena belajar langsung masih duweni adab, Pak. Masuk. Allah. Itu sampe wis goblok belajar nganggo YouTube wis anake dhewe ki apa turut. Ora enek wong belajar nang YouTube kok sopan iku ora enek, bisa buka baju kan. Orang rokok. Malah bisa kadang-kadang rokok nang pengajian ning WC. Akibatnya apa? Dia dapat informasi ilmu. Namun untuk mencetak akhlak jauh. Sing bahaya kan ini nanti. Orang ilmunya banyak, namun akhlaknya, adabnya kosong. Sebab dia tidak pernah berhadapan langsung sama guru. Misalnya dari pinter gampang urusan ngaji nih babul koer, saestu rokna wae, Gus Bahang rokna sapa wae, pinter sampean. Sama gupron iso. Tapi kalau dua akhlak nanti dulu. Karena yang menjadikan sampean berakhlak adalah bukan ilmune, tapi ketemu langsung sama mu'alim. Wis ora usah ngaji kan, sampean pengennya pinter kan. Sesuk min ngrokna HP bae min. Putar ya ceramah malah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah cita-citane min dadi ceramah ora usah ngaji kaya ngene. Apot malah ngaji kaya ngene kudu. Wis jagung kaya ngene min, masyaallah. Arep mundur wis katon. Ya, tapi nek nganggo HP sampe belajar karo HP, arep mundur sekapanmu bisa sampe. Wis kaya ngene ngadep karo guru kan arep mundur kayak pelan-pelan. Ya, lirik. Iki asline Pak Buang karo Pak Min arep anu iki. Wis kadung ning arep jadi saya nggak tahu kok ini riwayat Pak Buang karo Pak Min kok nggak lebih bareng kayak ngene. Ojo nek maksud tertentu. Jadi dikit net. Wa kama anal faros yushariku al himar. Tahu yang namanya himar? Himar itu kayak sejenis kuda tapi bentuknya kecil, namanya binggol ya. Dulu itu namanya himar itu. Jadi kecil tapi persis kayak kuda. Ya. Jadi kuda itu menyamai binggol dalam segi rupanya. Dalam segi bentuknya. Cuma bedanya kalau kuda itu tinggi, kalau binggol itu keledai itu kecil. Tapi sama-sama menjadi alat pengangkut. Yang membedakan apa? Kalau yang namanya keledai nggak bisa jadi hiasan, maka nggak iso tuh gagah-gagahan namanya bihol keledai itu. Arep gagahe piye wong cilik. Tapi yang nganggo jaran itu katon gagahe, masya Allah. Walaupun punya kesamaan, namun punya perbedaan. Kenapa? Bukan masalah sisi angkutnya. Kuda punya nilai yang lebih daripada keledai, yaitu apalagi dinaiki sama seorang raja. Semakin gagah dia itu. Segagah-gagahnya sampeyan nganggone pit. Paham? Ulangi iki. Lah, kemudian di sini mau secara bentuk sama fayakunu al-firos makhlukon li ajli tilkal khosiyah. Maka faros kuda ini diciptakan oleh Allah bukan hanya untuk mengangkut saja. Kalau bab mengangkut bigol iso, keledai iso. Namun ada sisi yang sangat menentukan dalam kuda itu adalah bisa dijadikan sebagai hiasan. Gagah. Maka jenderal itu nggak boleh pakainya keledai. Ini jenderal kok nggak keledai. Itu untuk menunjukkan manusia dengan hewan itu punya kesamaan. Paham apa boten? Nek samanya apa? Sama-sama mangan, sama-sama jawab, sama-sama tidur, pamat iki, sama-sama
nilai lebihnya manusia itu di ilmu yang tidak dimiliki oleh hewan. Sama faros sama keledai, bentuknya sama, kebutuhannya sama, tapi untuk muatan juga bisa. Yang menjadikan faros atau jaran itu harganya lebih mahal bukan diletakkan pada muatannya, namun ada sisi yang sangat menarik dalam sebuah kuda. Lalu kuda di surgane larang. Lungene sing jenenge keledai ligane larang. Paham nggih? Jadi yang membuat nilai mahalnya ada kekhususan. Manusia itu bisa menjadi mahal, bisa menjadi berharga karena punya kekhususan. Selama kekhususan itu tidak ada dalam diri kita, nggak ada harganya kita ini. Apa yang menjadi kekhususan kita itu adalah ilmu. Jawab, apa? Ilmu. Nah, terus faidah ta'attalat min hunazala ilal hadidi rutbatil himar. Maka kalau misalkan kuda itu kekhususannya hilang, dia turun derajatnya menjadi keledai. Percuma gede bentuknya, tapi diberlakukan sama dengan keledai muatan. Jadi percuma kita manusia, ini pikirannya dan sebagainya, tapi orangnya ilmu nih. Namanya hewan, cuma bedanya sampean makannya ngomong-lunggu, hewan ngadeg. Ya, malah lebih beradab hewan kadang-kadang dari bodoh Pak Min. Maka kekhususan ini harus kamu jaga karena sebagai pembeda antara dirimu dengan hewan. Selama kekhususan ini tidak ada, kamu tidaklah lain sebagai kelasnya lebih hina daripada hewan. Maka pertahankan kemanusiaan kamu dengan kekhususan yang Allah berikan, yaitu adalah apa? Ilmu. Apa ilmunya? Ini nanti akan kita bahas. Ternyata ilmu khusus Pak yang menjadikan manusia niku saged mempertahankan kemanusiaan. Yes, niki nggih sampeannya tersinggung berarti malah berboro sama angkat. Enak-enak wae Yus. Singgung ora usah angkat. Ulama iki ene pira wae kudu diulang. Orang mulang kudu ngake wong. Sing ulama beneran itu tugasnya yang mulang. Maka sekarang menjadi ulama ya kira-kira diulang. Walaupun kadang-kadang sih diulang mangkel lagi kudu diulang. Masya Allah. Tinggal sabar-sabaran. Sopo sing sabar guru ini apa? Sing kalah sopo ngadepi murid sing pokoknya luar biasa. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh berani niat dari awak ya Allah, mudah-mudahan kula kali panjenengan kabeh sing durung ngaji paringi hidayah. Ojo ngecap wong, balik lagi. Untuk sementara ini ketika mereka belum bisa, enggak usah, kita doakan saja mudah-mudahan Allah berikan petunjuk. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Tapi nyindir iku ya penting. Sehingga oleh hukumi nek nyindir penting. Barangkali nek disindir iso ngrasa ngono lho Kang. Bahkan niatku iki orang hukumi tapi nyindir. Adapun yang disindir kok ora kerasa banget ya bisa diperiksa iki. Ojo-ojo aku nyindir wong mati iki. Ingat Pak Min. Bukannya Pak Min malah Rabu yang akan datang di anu kayak dicatat. Pak Min Rabu yang akan datang nggak berangkat wis kita dititeni tersinggung ngajinya. Tersinggung jadi ini tersinggung yo berarti Pak Min masih urip. Alhamdulillah. Sing bahaya kan wong ora pernah tersinggung. Ngomong disinggung kok mangkat terus, ini bahaya ini. Ojo-ojo orang pernah tersinggung sama sekali gitu. Bisa ya. Bis jam 11 tuh Pak Jinas. Minta atuannya mudah-mudahan Pak Jinas mau berangkat umroh ya Pak Ji. Kapan Pak Ji? Tanggal 25 masih aja. Berarti malam Senin yang akan datang masih ya Pak Ji? Udah berangkat ya?
Kita doanya mudah-mudahan Pak Jinas berikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nunggu undangan. Bab amin ini kurang mantep nih orang diundang. Ya beda amin ijal itu waktu amin ijal karena dikeimangan aminnya banter itu udah pasti. Amin ya Allah, amin. Itu dulu dikeimangan ini aminnya lemes banget. Ya Allah. Ini hanya guyon Pak Haji, yang jelas beliau mau pamitan sama kita berangkat ibadah. Mudah-mudahan bisa nular. Bukan hanya Ijal sama keluarganya, Pak Nas, tapi yang belum berangkat umroh mudah-mudahan nular kepada kita semua masing dulu. Oke? Nah, bukan misalkan bulan ini panas kok bulan Arab rombongannya apa dhewe. Qul qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asghil jawarihana bi ta'atika wa qulubana bi ma'rifatika wastaghil bi dzikrika fi lailina wa fi naharina wa fi tuli hayatina wa alhiqna bisolihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.